Task 1, Bahasa Indonesia. Setiap 40 detik, satu orang lanjut usia di Spanyol mengalami stroke. Angka ini mengejutkan. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan bahwa banyak dari kejadian ini sebenarnya tidak datang secara tiba-tiba. Dalam banyak kasus, tubuh telah memberikan tanda-tanda peringatan sejak awal hari, tepat di pagi hari ketika kita bangun dari tidur. Apa jadinya jika rutinitas pagi yang sudah kita lakukan bertahun-tahun ternyata menjadi penyebab diam-diam dari risiko stroke yang meningkat? Apa jadinya jika hal sederhana seperti tidak minum air atau terlalu lama duduk di tempat tidur bisa menjadi awal dari tragedi yang mengubah hidup? Jika kamu berusia di atas 10 tahun atau memiliki orang yang kamu cintai, orang tua, kakek nenek, tetangga, pasangan yang termasuk dalam kelompok usia ini, maka informasi yang akan kamu dengar bisa menjadi titik balik. Titik balik yang membedakan antara pagi yang biasa dan kejadian medis yang mengubah kehidupan selamanya. Dalam video ini kita akan mengungkap 5 kebiasaan pagi yang umum dilakukan, bahkan dianggap sehat oleh sebagian orang, namun secara diam-diam dapat menempatkan otak pada kondisi risiko tinggi. 5 kebiasaan yang sering diabaikan, tetapi ternyata memiliki dampak besar terhadap kesehatan otak, sirkulasi darah, dan tekanan darah. 3 faktor utama pemicu stroke, khususnya pada lansia. Namun tenang, tujuan kami bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangun kesadaran. Karena berita baiknya adalah, setiap dari 5 kebiasaan ini dapat diubah. Dan dengan setiap perubahan kecil, kamu sedang memberi perlindungan jangka panjang kepada otakmu, bahkan mungkin menyelamatkan hidupmu. Untuk membantu kita memahami lebih dalam, kita akan ditemani oleh seorang ahli luar biasa, Dr. Ginara, seorang dokter dari Jepang yang telah melewati usia 100 tahun dan masih aktif merawat pasien lansia. Pengalaman panjangnya dalam mencegah stroke telah menyelamatkan ribuan jiwa. Bersama beliau, kita akan menelusuri tanda-tanda halus yang sering diabaikan, memahami mengapa otak sangat rentan di pagi hari, dan belajar bagaimana 5 keputusan sederhana setiap pagi bisa menjadi investasi terbaik untuk kesehatan jangka panjang. Ini bukan sekadar video kesehatan biasa. Ini adalah peringatan yang bisa menyelamatkan hidupmu atau hidup orang yang kamu cintai. Pastikan kamu mengikuti hingga akhir karena 2 kebiasaan terakhir adalah yang paling berbahaya dan juga yang paling sering terlupakan. Task 2, tidak minum air. Setelah bangun, kebiasaan pertama yang tampaknya sepele namun diam-diam berbahaya adalah tidak minum air segera setelah bangun tidur. Banyak orang, terutama lansia, bangun pagi, mencuci muka, menyikat gigi, mungkin membuka ponsel sebentar, lalu langsung menuju dapur untuk menyiapkan secangkir kopi. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini bisa memperlambat aliran darah dan meningkatkan risiko stroke secara signifikan? Dr. Ginara menyebutnya sebagai kesalahan pagi paling umum namun paling berbahaya. Setelah 7 hingga 8 jam tidur malam, tubuh kita mengalami kondisi yang disebut dehidrasi ringan. Kita tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak. Dalam kondisi ini, darah menjadi lebih kental seperti spons kering. Bila tidak segera diberi cairan, darah ini akan mengalir lebih lambat, menciptakan gesekan lebih tinggi di dinding pembuluh darah, dan akhirnya meningkatkan kemungkinan terbentuknya bekuan darah kecil. Faktor pemicu utama stroke iskemik. Masalahnya diperparah oleh konsumsi kopi yang justru memiliki efek diuretik, yaitu mempercepat pengeluaran cairan tubuh melalui urin. Banyak lansia bahkan belum minum seteguk air pun sebelum meminum kopi pagi mereka. Ini artinya tubuh mereka yang sudah kekurangan cairan malah semakin ditarik keluar airnya. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam European Journal of Neurology menyatakan bahwa sekitar 44% dari kasus stroke iskemik pada orang usia lanjut berkaitan langsung dengan dehidrasi di pagi hari. Bukan karena genetik, bukan karena kolesterol tinggi, tapi hanya karena tubuh kekurangan air saat bangun tidur. Dr. Ginara pernah menangani seorang pasien lansia
berusia 76 tahun yang secara rutin bangun pagi lalu langsung minum kopi tanpa menyentuh air sama sekali. Pasien ini tidak pernah merasa ada yang salah sampai suatu pagi ia mengalami kesulitan berbicara dan keseimbangan tubuh terganggu. Diagnosisnya stroke ringan yang disebabkan oleh pembekuan darah akibat darah yang terlalu kental di pagi hari. Menurut Dr. Ginara, tindakan sederhana seperti minum segelas air hangat segera setelah bangun bisa mengubah semuanya. Ini bukan hanya tentang melepas dahaga, tetapi tentang mengaktifkan sistem sirkulasi, mengurangi kekentalan darah, dan memberi bahan bakar cair pertama bagi otak dan jantung untuk memulai hari. Task 3. Tidak minum air. Setelah bangun, air bukan hanya untuk tenggorokan, tapi untuk kehidupan. Di pagi hari, segelas air pada suhu ruang atau hangat dapat menjadi tindakan perawatan pertama dan paling penting yang bisa kamu berikan kepada tubuhmu. Dr. Ginara menekankan bahwa waktu terbaik untuk minum air adalah sebelum apapun, bahkan sebelum minum obat, sebelum kopi, bahkan sebelum sarapan. Mengapa suhu air penting? Air dingin dapat menyebabkan kontraksi mendadak pada pembuluh darah, terutama pada sistem pencernaan yang masih dalam keadaan rileks setelah tidur. Hal ini dapat menimbulkan reaksi mengejutkan bagi sistem peredaran darah, terutama pada orang lanjut usia yang pembuluh darahnya telah kehilangan elastisitas. Oleh karena itu, air hangat atau suhu ruang adalah pilihan terbaik. Tidak perlu banyak. 1 gelas besar sudah cukup untuk memulai hari dengan pelindungan maksimal bagi otak dan jantungmu. Dampak positif dari kebiasaan sederhana ini sangat luar biasa. Menstabilkan tekanan darah, meningkatkan sirkulasi darah, mendukung pencernaan, serta membantu sistem saraf pusat bangkit secara perlahan dan alami. Ini adalah bentuk komunikasi antara dirimu dan tubuhmu, bahwa kamu memperhatikan dan siap memberikan energi positif sejak awal hari. Bagi banyak orang, perubahan ini mungkin tampak kecil, tapi bagi otakmu, itu adalah sinyal besar. Sinyal bahwa aliran darah akan lancar, bahwa nutrisi akan sampai dengan lebih efisien, dan bahwa kamu telah mengambil satu langkah nyata untuk menghindari risiko stroke. Jika kamu atau orang yang kamu cintai belum terbiasa melakukannya, hari ini adalah waktu terbaik untuk memulai. Letakkan segelas air di meja samping tempat tidur setiap malam sebelum tidur. Jadi ketika kamu bangun, tidak perlu berfikir panjang, cukup raih dan minum. Sederhana, cepat, gratis, dan sangat efektif. Seperti yang selalu dikatakan Ginara, 1 gelas air di pagi hari bisa menyelamatkanmu dari 1 dekade penderitaan. Mungkin terdengar berlebihan, tapi bagi ribuan pasien yang telah dia tangani, itu adalah kenyataan. Task 4. Duduk terlalu lama. Setelah bangun, kebiasaan berbahaya kedua yang sering dilakukan tanpa sadar adalah duduk terlalu lama setelah bangun tidur. Banyak orang, terutama lansia, setelah membuka mata akan duduk di pinggir tempat tidur, mengambil ponsel, membaca pesan, atau sekadar melamun tanpa bergerak selama beberapa menit hingga bahkan lebih dari setengah jam. Sekilas terlihat seperti rutinitas pagi yang damai. Tetapi menurut Dr. Ginara, ini bisa menjadi titik awal dari risiko serius bagi otak. Setelah tidur selama berjam-jam dalam posisi berbaring, tubuh perlu waktu untuk menyesuaikan sirkulasi darah kembali ke keadaan aktif. Saat kita tiba-tiba duduk tanpa menggerakkan tubuh lebih dulu, darah cenderung berkumpul di bagian bawah tubuh, terutama kaki. Proses ini disebut sebagai penurunan aliran balik vena ke jantung, dan bagi orang lanjut usia yang pembuluh darahnya sudah kehilangan elastisitas, ini bisa mengurangi pasokan darah ke otak secara tiba-tiba. Dr. Ginara menjelaskan bahwa kondisi ini sering menjadi latar belakang dari kejadian stroke yang terjadi di kamar mandi pagi hari. Banyak lansia yang berpikir mereka hanya merasa pusing atau lelah, lalu mencoba bangun dan berjalan, tapi tiba-tiba jatuh atau kehilangan kesadaran.
Semua bermula dari transisi tubuh yang terlalu cepat dan tanpa persiapan. Perubahan posisi dari tidur ke duduk dan dari duduk ke berdiri memerlukan pengaturan ulang sistem sirkulasi darah. Jika dilakukan secara tiba-tiba, tekanan darah bisa turun atau naik secara drastis, menciptakan situasi yang dikenal sebagai hipotensi ortostatik atau lonjakan tekanan. Kedua kondisi ini bisa berujung pada gangguan aliran darah ke otak. Masalah ini semakin serius ketika disertai dengan faktor lain seperti dehidrasi atau konsumsi obat penurun tekanan darah. Kombinasi ini menciptakan badai sempurna bagi risiko stroke dan semuanya terjadi dalam waktu beberapa menit pertama setelah bangun tidur. Task time. Duduk terlalu lama. Setelah bangun, solusinya sederhana tapi sangat berdampak. Gerakkan tubuhmu sebelum kamu duduk atau berdiri. Dr. Ginara menyarankan rutinitas pendek selama 2 menit untuk membangunkan sistem peredaran darah sebelum melakukan transisi postur. Begitu kamu membuka mata, jangan langsung duduk. Luangkan waktu untuk melakukan gerakan kecil di tempat tidur. Putar pergelangan kaki, gerakkan jari-jari kaki, dan lakukan tarikan napas dalam-dalam. Setelah itu, barulah duduk perlahan di tepi tempat tidur. Saat sudah duduk, lanjutkan dengan memutar bahu secara perlahan, gerakkan leher ke kiri dan kanan, dan ambil napas yang tenang dan dalam selama beberapa detik. Setelah tubuh terasa stabil, baru kemudian berdiri dengan tenang, tanpa terburu-buru. Proses ini tidak lebih dari 2 menit, namun efeknya sangat besar. Aliran darah menjadi lancar, jantung tidak kaget, dan otak mendapatkan suplai oksigen dengan stabil. Dr. Ginara membagikan kisah tentang seorang pasien wanita berusia 68 tahun yang rutin mengalami rasa pusing dan kesulitan berdiri di pagi hari. Setelah pemeriksaan menunjukkan tidak ada kelainan serius, ia hanya diminta mengubah rutinitas pagi dengan menambahkan 2 menit gerakan ringan sebelum bangun dari tempat tidur. Hasilnya, dalam 2 minggu, gejala pusingnya hilang dan rasa segar kembali muncul setiap pagi. Yang penting untuk dipahami adalah bukan hanya soal berapa banyak kamu bergerak, tapi kapan kamu bergerak. Bagi tubuh lansia, 1 menit pertama setelah bangun bisa menentukan seluruh hari. Maka mulai hari ini, jangan anggap enteng waktu-waktu awal setelah bangun tidur. Jadikan itu sebagai momen persiapan, bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk otakmu. Karena dengan hanya 2 menit perhatian ekstra, kamu bisa menghindari hari-hari penuh penyesalan. Task melewatkan sarapan. Kebiasaan berbahaya ketiga yang sering dianggap sepele adalah melewatkan sarapan. Di tengah tren gaya hidup sehat dan konsep seperti intermittent fasting atau puasa intermittent, banyak orang termasuk lansia mulai berpikir bahwa tidak sarapan adalah hal yang baik. Tapi menurut Dr. Ginara, ini bisa menjadi kesalahan besar bagi siapapun yang telah berusia di atas 10 tahun. Setelah tidur malam yang panjang, antara 7 hingga 9 jam, tubuh telah menghabiskan cadangan glukosa yang tersedia. Glukosa adalah sumber energi utama bagi otak, dan tanpa asupan baru, kadar gula darah bisa turun ke tingkat yang mengkhawatirkan, terutama bagi lansia. Dr. Ginara menekankan bahwa otak tidak menyimpan energi sendiri dan sangat bergantung pada pasokan glukosa dari darah. Ketika seseorang bangun dalam kondisi dehidrasi, lalu melewatkan sarapan, ditambah lagi mengonsumsi obat-obatan seperti penurun tekanan darah atau obat diabetes, maka otak berada dalam kondisi rapuh, seperti rumah yang dibangun di atas fondasi rapuh. Gejalanya seringkali tidak disadari, pusing, gemetar, kebingungan ringan, atau sulit berkonsentrasi. Namun bagi lansia, ini bisa berkembang menjadi gangguan fungsi kognitif hingga stroke ringan, terutama jika mereka juga memiliki tekanan darah yang tidak stabil. Salah satu kasus yang ditangani Dr. Ginara adalah pria 70 tahun yang menjalani diet ketat dan terbiasa tidak sarapan selama bertahun-tahun. Ia percaya bahwa ini membantu menjaga berat badan dan menurunkan gula darah. Namun,
Suatu pagi, ia pingsan di dapur. Pemeriksaan menunjukkan bahwa kadar gula darahnya sangat rendah dan ia mengalami kondisi yang disebut hipoglikemia berat yang hampir berujung pada stroke iskemik. Penting untuk dicatat bahwa risiko ini meningkat drastis seiring bertambahnya usia, karena tubuh lansia tidak lagi memiliki respons mental koreksi seefisien orang muda. Sistem saraf mereka lebih rentan terhadap ketidakseimbangan energi, dan tekanan darah mereka lebih mudah terpengaruh oleh kekurangan asupan gizi di pagi hari. Gizi melewatkan sarapan. Berita baiknya, solusi dari masalah ini sangatlah sederhana. Berikan otakmu bahan bakarnya di pagi hari. Tidak perlu sarapan besar atau mewah. Ginara menyarankan menu yang kecil tapi seimbang, cukup untuk menstabilkan kadar gula darah dan memberi sinyal pada otak bahwa tubuh berada dalam kondisi aman. Contoh, menu sederhana yang disarankan antara lain setengah telur rebus, 1 sendok tawar, 2 butir kacang kenari yang direndam semalaman, atau sepotong roti gandum utuh dengan irisan alpukat. Kunci utamanya adalah memadukan sedikit protein dengan lemak sehat, bukan gula instan atau makanan olahan. Makanan ringan seperti ini cukup untuk memberi dorongan energi tanpa membebani sistem pencernaan. Lebih dari itu, ini menunjukkan bahwa kamu memperhatikan tubuhmu dan tidak membiarkan otakmu bekerja dalam gelap setiap pagi. Ingatlah, saat bangun tidur, sistem saraf kamu sedang kembali aktif, hormon sedang menyesuaikan diri, dan pikiran mulai menyusun rencana hari ini. Semua proses ini membutuhkan bahan bakar, bukan sekadar keinginan, tapi kebutuhan biologis yang nyata. Jika kamu khawatir tentang kenaikan berat badan atau masalah metabolisme, perlu diketahui bahwa melewatkan sarapan justru bisa memperburuk kondisi. Tubuh akan masuk ke mode hemat energi, memperlambat metabolisme, dan meningkatkan risiko makan berlebih di siang hari. Ginara pernah mengatakan, sarapan bukan soal kenyang, tapi soal perlindungan. Kamu sedang memberi isyarat kepada otak bahwa semuanya terkendali. Dalam dunia yang penuh dengan stres dan ketidakpastian, memberi kepastian pada tubuh di pagi hari adalah salah satu bentuk perhatian diri yang paling dasar. Mulailah dari yang kecil. Bahkan jika kamu hanya bisa makan 1 sendok yogurt atau sepotong buah, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Perlahan, buat itu menjadi kebiasaan yang menguatkan, bukan hanya tubuh, tapi juga pikiran. Task 8. Memulai hari dengan stres. Kebiasaan keempat yang secara diam-diam meningkatkan risiko stroke adalah memulai hari dengan stres. Banyak orang mengira stres hanya dialami oleh kalangan muda yang sibuk bekerja atau memiliki tekanan hidup berat. Namun kenyataannya, stres juga sangat nyata di kalangan lansia dan justru sering muncul di saat-saat paling tidak terduga, segera setelah membuka mata. Menurut Dr. Ginara, banyak pasien lanjut usia yang secara rutin memulai pagi. Mereka dengan paparan stimulus negatif, membaca berita buruk saat sarapan, membuka pesan keluarga yang penuh ketegangan, memeriksa email yang belum sempat dibalas, atau bahkan langsung berdiskusi tentang masalah keuangan atau kesehatan dengan pasangan. Tanpa mereka sadari, mereka sudah mengaktifkan sistem alarm dalam tubuh mereka, bahkan sebelum sempat bernapas dengan tenang. Apa yang terjadi pada tubuh dalam kondisi ini? Setiap pagi, tubuh secara alami melepaskan hormon kortisol, hormon stres, sebagai bagian dari ritme sirkadian. Kortisol membantu membangunkan tubuh dan meningkatkan tekanan darah untuk memulai aktivitas. Tetapi, bila pada saat bersamaan otak juga menerima tekanan emosional dari luar, lonjakan kortisol bisa menjadi terlalu tinggi, menciptakan ledakan tekanan darah yang sangat berisiko bagi orang tua. Lonjakan tekanan darah di pagi hari diperkuat oleh stres emosional, dapat melemahkan dinding pembuluh darah otak yang sudah rapuh
Dan ini adalah salah satu pemicu paling umum dari stroke hemorrhagic dan stroke iskemik pada lansia. Dr. Kinara mengingatkan bahwa otak lansia belum sepenuhnya siap untuk memproses stres berat segera setelah bangun tidur. Sistem kognitif mereka butuh waktu untuk beradaptasi, dan jika kita memaksa mereka langsung menghadapi tekanan, kita sedang mempercepat proses penuaan otak, atau yang lebih buruk, memicu kerusakan permanen. Task number 9, memulai hari dengan stres solusinya. Dr. Kinara menyarankan pendekatan sederhana namun sangat efektif. Ciptakan bantalan ketenangan di awal hari. Tidak perlu meditasi panjang atau rutinitas yang rumit. Cukup luangkan 10 menit pertama setelah bangun untuk melakukan aktivitas yang menenangkan otak dan tubuh. Ini bisa berupa pernapasan dalam, stretching ringan, berjalan perlahan dengan secangkir teh hangat, atau hanya duduk diam tanpa ponsel, tanpa suara televisi, dan tanpa tekanan. Tujuannya bukan untuk bangun, tetapi memberi otak ruang untuk transisi dari kondisi istirahat menuju kondisi aktif dengan lancar. Salah satu pasien Dr. Kinara, seorang pensiunan guru berusia 3 tahun, mengalami tekanan darah pagi hari yang selalu tinggi dan sering merasa panik setelah bangun. Ia terbiasa langsung mengecek berita dunia atau menanggapi pesan dari anak-anaknya yang tinggal jauh. Setelah diperiksakan untuk tidak menyentuh apapun selain air dan napas selama 15 menit pertama, perubahan luar biasa terjadi. Tekanan darahnya menurun secara stabil dan rasa gelisah yang dulu sering ia rasakan hampir hilang total. Sebuah studi besar yang diterbitkan dalam jurnal Stroke menunjukkan bahwa lansia yang mengalami stres psikologis tinggi dalam 3 jam pertama setelah bangun memiliki risiko stroke yang jauh lebih besar dibandingkan mereka yang memulai hari dengan tenang. Ini menegaskan satu hal penting, bagaimana kamu memulai hari bisa menentukan arah keseimbangan saraf dan pembuluh darahmu sepanjang hari. Ketika kamu memilih untuk memulai hari dengan ketenangan, kamu bukan hanya menghindari stres, kamu sedang melindungi otakmu dari ledakan tekanan yang tak terlihat. Kamu sedang memberi tubuhmu sinyal bahwa semuanya terkendali. Dan jika kamu tinggal bersama orang tua atau orang lanjut usia lainnya, bantu mereka membangun zona tenang ini. Matikan televisi di pagi hari, tunda pembicaraan berat, dan berikan mereka waktu untuk bangun sepenuhnya dalam suasana damai. Karena pagi hari bukan waktunya untuk terburu-buru. Pagi hari adalah momen sakral untuk merawat diri, dan pilihan kecil seperti ini dapat membuat perbedaan besar bagi kesehatan otak yang rapuh namun sangat berharga. Bahas kecil, tidak bergerak di jam pertama, bangun kebiasaan berbahaya kelima, dan mungkin yang paling sering diabaikan adalah tidak bergerak di jam pertama setelah bangun tidur. Pada lansia yang setelah bangun hanya duduk, minum kopi, membaca koran, atau menyalakan televisi, dan tetap berada dalam posisi diam selama 1 hingga 2 jam tanpa aktivitas fisik yang berarti. Dr. Kinara menyebut ini sebagai waktu emas yang hilang. Mengapa? Karena jam pertama setelah bangun adalah saat paling kritis bagi sistem peredaran darah untuk kembali aktif. Setelah tidur lama, darah cenderung mengalir lebih lambat dan dinding pembuluh darah menjadi sedikit kaku. Jika tubuh tidak digerakkan, aliran darah tidak mendapat dorongan alami dari otot-otot yang berkontraksi. Hal ini sangat berbahaya bagi orang lanjut usia karena sistem sirkulasi mereka sudah lemah secara alami. Pembuluh darah cenderung kehilangan elastisitas, otot jantung tidak sekuat dulu, dan kemampuan tubuh untuk memompa darah kembali ke jantung dari bagian bawah tubuh menjadi jauh lebih rendah. Jika mereka tetap duduk terlalu lama di pagi hari, darah dapat berkumpul di bagian bawah tubuh, khususnya kaki, dan meningkatkan risiko terbentuknya bekuan darah. Bekuan darah ini dapat berpindah ke otak dan menyebabkan stroke iskemik atau ke paru-paru dan menyebabkan emboli paru yang mematikan. Dalam dunia medis, efek ini dikenal dalam konteks rumah sakit, ketika pasien yang tidak bergerak selama berhari-hari
berisiko mengalami trombosis vena dalam DVT. Tapi yang mengejutkan, fenomena serupa juga bisa terjadi di rumah setiap pagi hanya karena seseorang tidak berdiri dan bergerak. Dr. Ginara menceritakan kisah tentang seorang pria berusia 65 tahun yang selalu bangun pukul 7 pagi, duduk di kursi dapur, sambil membaca koran selama hampir 2 jam sebelum mulai beraktivitas. Ia merasa nyaman dengan rutinitas itu, sampai suatu pagi ia mengalami mati rasa di sisi kanan tubuhnya. Pemeriksaan menunjukkan bahwa ia mengalami stroke ringan, dan para dokter menyimpulkan bahwa kurangnya gerakan di pagi hari adalah salah satu faktor pemicu utama. Task 11. Tidak bergerak di jam pertama. Bangun solusi dari kebiasaan ini tidak memerlukan peralatan olahraga atau waktu yang lama. Menurut Dr. Ginara, cukup 5 hingga 10 menit, aktivitas ringan di pagi hari sudah mampu memberi sinyal kuat kepada tubuh. Kita sudah bangun, saatnya bergerak. Apa yang bisa dilakukan? Kamu bisa berjalan pelan di dalam rumah, naik dan turun tangga secara perlahan, atau bahkan hanya berjalan di tempat sambil menggerakkan lengan. Gerakan memutar bahu, mengangkat lutut secara bergantian, atau melakukan pernapasan dalam sambil berdiri juga sangat bermanfaat. Intinya adalah mengaktifkan otot dan mendorong sirkulasi. Efeknya luar biasa. Aktivitas ringan di pagi hari membantu mendorong darah kembali ke jantung, meningkatkan suplai oksigen ke otak, dan mengurangi risiko pembentukan bekuan darah. Lebih dari itu, gerakan pagi memberikan dorongan hormonal yang positif, seperti peningkatan endorfin, yang membantu menjaga suasana hati dan energi sepanjang hari. Studi yang dipublikasikan di jurnal Circulation menemukan bahwa lansia yang duduk lebih dari 9 jam sehari memiliki risiko stroke hampir 2 kali lipat dibandingkan mereka yang duduk lebih sedikit, meskipun mereka berolahraga di sore hari. Artinya, bukan hanya jumlah gerakan yang penting, tapi juga waktunya. Pagi hari adalah waktu emas untuk mengaktifkan tubuh dan melindungi otak. Dr. Ginara menyimpulkan dengan sangat sederhana, ketika darah mengalir otak merespon, dan otak yang dialiri darah dengan baik adalah otak yang terlindungi. Pernyataan ini menekankan bahwa menjaga otak tetap sehat setelah usia 60 bukan hanya soal suplemen atau terapi mahal, tetapi dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten setiap hari. Jika kamu belum memiliki rutinitas gerakan pagi, mulailah dari sekarang. Tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan gerakan besar. 1 atau 2 putaran keliling ruangan, gerakan peregangan selama beberapa menit, atau bahkan berdiri sambil menggoyangkan kaki sudah bisa membuat perbedaan. Dan jika kamu memiliki orang tua atau lansia di rumah, bantu mereka membangun kebiasaan ini. Buat aktivitas pagi menjadi waktu berkualitas bersama, gerak bersama, tertawa bersama, dan melindungi kesehatan bersama. Karena setiap langkah kecil di pagi hari, sesederhana apapun, adalah langkah besar menuju otak yang lebih kuat dan hidup yang lebih panjang. Kita telah membahas bersama 5 kebiasaan pagi hari yang mungkin tampak biasa, bahkan sehat bagi sebagian orang, namun ternyata menyimpan risiko besar bagi otak, terutama setelah usia 60 tahun. Tidak minum air setelah bangun tidur, duduk terlalu lama, tanpa gerakan, melewatkan sarapan, memulai hari dengan stres, dan tidak bergerak dalam jam pertama, semua kebiasaan ini diam-diam memperbesar kemungkinan terjadinya stroke. Yang mengejutkan bukanlah kompleksitas dari kebiasaan ini, tetapi justru kesederhanaan dan seberapa umum mereka terjadi. Jutaan orang melakukan hal-hal ini setiap pagi tanpa menyadari bahwa mereka sedang meningkatkan risiko terhadap kesehatan otak mereka sendiri atau otak orang yang mereka cintai. Tapi sekarang kamu tahu, dan pengetahuan ini adalah kekuatan, karena setiap dari 5 kebiasaan ini dapat diubah. Kamu tidak memerlukan obat ajaib, aplikasi canggih,
atau peralatan mahal. Kamu hanya perlu perhatian, kesadaran, dan kemauan untuk memperlakukan pagi hari sebagai waktu paling berharga untuk merawat tubuh dan pikiranmu. Mulailah dari satu kebiasaan, hanya satu. Mungkin itu segelas air hangat setelah bangun tidur. Mungkin memilih berdiri dan berjalan pelan sebelum membuka ponsel, atau sekadar mengambil napas dalam sebelum sarapan. Perubahan kecil ini bisa menjadi pembuka jalan menuju pagi yang lebih sehat, lebih tenang, dan lebih terlindungi. Jika kamu bukan bagian dari kelompok usia di atas 60 tahun, tapi mengenal seseorang yang termasuk di dalamnya, seorang ayah, ibu, kakek, nenek, tetangga atau sahabat, bagikanlah informasi ini kepada mereka. Karena mungkin, hanya mungkin, satu pesan darimu bisa menjadi penyelamat hidup mereka. Torginara pernah berkata, kesehatan otak setelah usia 60 bukan soal menghindari penuaan. Itu soal menua dengan kesadaran, dengan martabat, dan dengan gerakan. Kalimat ini menyentuh begitu banyak orang yang telah berhasil mengubah hidup mereka hanya dengan mengubah pagi mereka. Ingatlah, otakmu tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya meminta perhatian. Dan setiap pagi yang kamu mulai dengan perhatian adalah satu langkah menjauh dari risiko dan satu langkah lebih dekat menuju kehidupan yang lebih panjang, lebih kuat, dan lebih bermakna. Terima kasih telah membaca hingga akhir. Jika isi konten ini bermanfaat, bagikanlah kepada orang yang kamu pedulikan. Langganan untuk lebih banyak konten yang merawat tubuh dan pikiranmu. Dan yang paling penting, ingatlah bahwa setiap pagi, kamu yang menentukan bagaimana hari ini dimulai dan bagaimana cerita hidupmu berlanjut.